طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada malam hari ini, para asati dan asatizah pembimbing tahsin dari pesantren Pondok Quran, para YouTuber grup Tim Hore, Dewan Pengurus Tim Hore, baik pusat maupun daerah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua bisa hadir di kelas tahsin online pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan seluruh pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, adapun acara pada malam hari ini adalah yang pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi tahsin, yang ketiga, talaki di breakout room, yang keempat, penutup yaitu doa di breakout room masing-masing. Sebelum acara tahsin online ini kita mulai, saya informasikan bahwa kajian ini disiarkan lewat channel YouTube Daeng Jul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang tergabung di grup Tim Hore, dan sekarang beliau bermukim di Mekah Al-Mukarramah. Tapi untuk malam hari ini tidak live YouTube, tapi tayang tunda. Untuk kelancaran acara pada malam hari ini, ada beberapa hal yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu patuhi, yaitu yang pertama, selama acara pemaparan materi berlangsung, tidak diperkenankan membuka mikrofon atau menyalakan mikrofon. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terkait materi kajian pada malam hari ini bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Bisa dengan cara mengangkat tangan pada aplikasi masing-masing, atau bisa Zoom chat, atau bisa lewat komen YouTube dengan cara ketik nama, kemudian pertanyaan. Yang ketiga, untuk semua para peserta dianjurkan untuk memakai busana sesuai syariat agama Islam. Yang keempat, pada saat murojaah di breakout room, diharapkan untuk semua peserta membuka mic dan kamera. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama memulai acara kegiatan tahsin pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi tahsin. Untuk malam hari ini, karena Ustadzah Heri berhalangan hadir, yang akan mengisi materi adalah Ustadz Solahuddin LC Al-Hafiz. Sebelumnya, saya akan bacakan sedikit profil beliau.
Nama Solahuddin LC Al-Hafiz. Lahir di Ciamis 10 November tahun 1986. Anak pertama dari 5 bersaudara. Status menikah dengan Ipit Fitriah dan telah dikaruniai 1 putra dan 3 putri. Pendidikan yang pernah beliau jalani yaitu MI 3 Herang Raja Desa Ciamis, MTS Negeri Raja Desa Ciamis, MA Tahfizul Quran Is Karima, Universitas Imam Muhammad Ibnu Su'ud Jakarta atau LIPIA. Bimbingan Sanad Al-Quran, Riwayat Hafiz An-Asim, dan Sub'ah An-Asim bersama Syekh Umar Mirani Al-Kurdi Asy-Syafi'i di Amman, Yordania. Sekarang beliau menjabat sebagai Mudir Pesantren Pondok Quran Boarding School atau PKBS. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pemaparan materi dari beliau. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Ustadznya belum hadir ya Ustadz Dahlan. Sepertinya belum masuk sebentar ya. Barusan tuh bilangnya belum disetujui katanya sama hostnya. Tapi Oh. udah dicoba lagi. Belum masuk Ustadzah. Iya. Salah link nggak? Salah link nggak? Udah saya kasih link. Udah 3 kali ngasih. Saya coba lagi bentar. Sebelum Ustadz hadir, mungkin ada yang mau disampaikan Bunda Angke buat para peserta tahsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita rencananya mau melanjutkan materi Mahir 3. Apakah ibu-ibu sudah punya bahannya? Atau cukup dengan PDF yang dibagikan? Alhamdulillah ada karena sudah beli. Oh, udah beli lengkap ya? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Karena mungkin akan lebih memudahkan kalau pakai materi aslinya ya. Kalau misalnya ada yang berminat untuk membeli, nanti saya coba kirim lagi link untuk pemesanan. Itu aja mungkin mengenai materi aja. Terus untuk sementara, ada lagi kali ya? Bunda Dini, ada yang mau disampaikan? Sepertinya nggak ada pengumuman apa-apa ya. Semua berjalan normal, jamnya tetap seperti biasa. Cuma karena 2 minggu ini Ustadz Heri berhalangan, jadi digantikan oleh Ustadz Solah. Silakan kita tunggu aja dulu. Bunda Angke, Bu Mursidah? materinya bukan yang PDF itu, Angke. Betul, sama. Jadi PDF itu adalah ringkasan dari buku aslinya. Kalau misalnya ada yang berminat untuk membeli buku aslinya, itu isinya persis seperti PDF itu. Bu, yang udah punya tuh Bu Yunil, Mak, semuanya. Coba silakan jelaskan Bu Yunil, Mak. Itu ringkasannya aja, tapi lebih lengkapnya sih bukunya. Di buku lebih lengkap ya? Iya, lebih lengkap. Ada evaluasinya, ada apa gitu. Ustadz masuk. Ya, Ustadznya masuk. Oh, berarti nggak sama ya?
Lebih lengkap. Ringkasannya Bun sama, cuma ringkasannya agak diringkas gitu. Jadi kalau kita pesan ya siapa? Udah agak aja. Enggak, nanti saya kirim linknya di WAG Tahsin, Ibu bisa pesan di situ. Silakan Bunda Ira, Ustadz kita Solon mulai. sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, ini ada kendala Ya, masuk Bapak. ke Zoom. Alhamdulillah Ustadznya sudah hadir. Kita langsung dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Ahad ya. Allah masih berikan kemudahan buat kita semuanya selalu berdekatan dengan Al-Quran, selalu berteman dengan Al-Quran, di antara mungkin hamba-hamba yang lain tidak diberi kesempatan ini. Ini harus kita syukuri karunia yang sangat besar ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi tahsin kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang nun sukun, nun tasydid, dan mim tasydid, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mim sukun ya. Mim sukun yang ada di dalam Al-Quran itu ada macam-macam cara bacanya. Ini berbeda dengan kaidah bahasa Arab secara umum. Ini khusus untuk Quran. Ada 3 macam bacaan ya. Kita munculkan dalam sebentar ya, kita screen. Baik, sudah muncul layar saya, Bapak Ibu? Sudah Ustadz. Sudah ya. Oke, materi kita kali ini adalah tentang mim sukun atau mim yang berharokat mati biasanya. Kalau beberapa kalangan mengatakan mim mati atau mim sukun. Hukum mim sukun ini ketika kita membaca Al-Quran ada 3 macam cara baca. Yang pertama hukumnya idgham, artinya memasukkan. Artinya mimnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Kemudian yang kedua ada hukum ikhfa, yaitu menyamarkan bunyi mim karena terpengaruh huruf setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah izhar. Izhar itu adalah membaca mim sebagaimana bunyi aslinya, dijelaskan. Nah, ini 3 macam ini secara umum sangat mudah ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah hukumnya idgham. Apa yang dimaksud dengan idgham adalah bunyi mim sukun yang pertama melebur ke huruf yang setelahnya. Hukum ini terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Dalam ilmu tajwid dinamai dengan idgham mimi. Karena mim bertemu mim. Nah, disebutlah idgham mimi. Cara membacanya adalah 2 harokat gunnah ya. Jadi ditahan gunnahnya selama 2 harokat. Ini mirip dengan hukum mim tasydid yang sudah kita bahas. Nah, kita akan lihat bagaimana cara pengucapannya di contoh berikut ini. Ini hanya 1 huruf ya, hanya 1 huruf. Mim yang diidghamkan itu hanya mim yang bertemu dengan mim. Kemudian dalam istilah tajwid disebut idgham mimi. Idgham mimi wajib gunnah selama 2 harokat.
Kita lihat contohnya. Di sini kita kasih contoh. Innaha alaihim muqsadah. Mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan. Biasanya dalam mushaf-mushaf yang kita baca itu selalu ada mim tasydid di mim yang kedua. Ini menandakan bahwa mim di sini harus diidghamkan ke huruf yang setelahnya. Oke, saya baca lagi. Innaha alaihim muqsadah. Nah, sekarang coba ikuti Bapak Ibu sama-sama. Saya bacakan dulu, kemudian diikuti Ibu-Ibu. Innaha alaihim muqsadah. Silakan. alaihim muqsadah. Sekali lagi. Ya, insya Allah ada yang ngelanjutin ya. Saya perlu suaranya yang kompak. Bapak Ibu, coba saya hitungin, baru setelah itu dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Saya kasih contoh lagi sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Boleh sekali lagi, Bapak Ibu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Nanti untuk lebih detailnya dicek di roomnya masing-masing ya. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum ke materi selanjutnya? Silakan Ibu, beberapa yang mau bertanya. Saya mau tanya, Ustadz. Silakan. Ini Ustadz, kemarin mengenai hukum nun mati. Nun tasydid dan mim tasydid kalau yang pertemuan kemarin. Oh, bukan nun mati ya? Nun mati insya Allah di pertemuan selanjutnya. Oh iya, Nah, ya. itu aja Ustadz. Dipending dulu pertanyaannya? Ya, dipending dulu. Baik, oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hukum mim sukun. Yang kedua adalah dibaca ikhfa. Apa itu ikhfa? Kalau ikhfa secara bahasa itu diartikan menyamarkan. Artinya mim dibaca secara samar karena terpengaruhi huruf setelahnya. Hukum ini terjadi ketika mim sukun bertemu dengan ba. Karena mim sukun, mim dan ba itu satu makhraj, mungkin sudah dibahas dulu di mahir 1 ya. Mim dan ba itu makhrajnya dari mana? Barangkali Bapak Ibu ada yang masih ingat? Huruf mim dan ba makhrajnya dari mana? Huruf bibir, Ustaz. Huruf bibir. Masya Allah. Huruf bibir itu kalau bahasa Arabnya syafah. Syafatain. Syafatain. Sehingga ketika dinamakan ikhfa disebutnya ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi. Jadi ingat itu. Kenapa ini disebut ikhfa syafawi?
karena keluar dari dua bibir dua-duanya. Mimnya keluar dari dua bibir, ba-nya juga keluar dari dua bibir. Nah, cara pengucapannya ini ketika kita mengucapkan mim, ketika ucapkan mim, bibir kita tidak ditutup rapat. Berbeda dengan mim biasanya. Kalau mim biasanya kita baca alaihim ditutup, alaihim ditutup sempurna. Nah, ketika ikhfa ini, bibir kita tidak ditutup sempurna. Sekira-kira ada rongga yang terbuka setebal kertas dengan tetap memperhatikan tempo guna selama 2 harokat. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Ini yang ikhfa ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan ba. Ini wajah saya masih bisa terlihat sama Ibu Bapak? Tidak terlihat ya? Layarnya aja. Nggak Oh, lainnya kelihatan. aja. Ini perlu melihat, saya mungkin matikan dulu ya. Atau saya bacakan dulu, mungkin terdengar dulu. Setelah itu saya lihatkan secara teknis bibirnya, bagaimana cara mengucapkan ikhfa yang seperti ini. Kayak diperhatikan dulu. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Oke, selanjutnya saya matikan dulu. Oke, perhatikan Bapak Ibu ketika mengucapkan mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ini catatan sedikit ya. Cara pengucapan dengan cara terbuka seperti ini ada beberapa pendapat emang ya. Namun yang kami pakai pada saat ini adalah dengan membuka bibir ukuran kertas ya. Jadi cara pengucapannya tidak terlalu terbuka juga tidak terlalu tertutup. Contohnya seperti ini. Tarmihim bi. Tidak langsung tarmihim, tapi ditahan dulu, tidak sampai nempel, kemudian ketika mengucapkan ba, baru ditempelkan. Tarmihim bihijarah. Jadi seolah-olah kita menahan mim, sampai kita menahan bibir ketika mengucapkan mim, sampai kita ketemu ba. Ya. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Seperti itu. Bapak Ibu, cara pengucapannya bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Oke, coba kita sama-sama diucapkan. 1, 2, 3. Lagi. Ditahan selama 2 harokat. 1, 2, 3. Baik, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Selanjutnya, cara membaca mim sukun adalah idhar. Idhar artinya menjelaskan. Maksudnya adalah bunyi mim dibaca jelas, tanpa tambahan dengung ataupun gunnah. Hukum ini akan terjadi jika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba yang tadi. Jadi sangat mudah ya. Hukum mim sukun ini sangat mudah menghafalnya. Kalau ketemu mim, idgham mimi. Kalau ketemu ba, ikhfa syafawi. Kalau ketemu yang lainnya, itu izhar. Dan izhar ini
juga dinamai dengan idhar safawi. Ini mohon maaf nih, di sini ada kesalahan penulisan ya. Ini harusnya idhar safawi. Ini dirincikan di sini ya, ketika mim ketemu ta, ketika mim ketemu ta, ketemu jim, ketemu ha, ketemu kho, ketemu dal, ketemu zal, ketemu ro, ketemu zai, ketemu sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, dan hamzah. Ini pengucapan mimnya tidak ada embel-embel apapun. Diucapkan sebagaimana mim seperti biasa. Nah, contohnya ya. Contohnya di sini kita berikan contoh cukup banyak. Mungkin nanti kita masukkan di room aja untuk contoh-contoh seperti ini. Contohnya al-dham'anu, dham'anu ketika dalam satu kata. Ketika dalam dua kata, lakum ayatun, lakum ayatun. Nah, tidak ada tambahan guna apapun. Kemudian qaddamtu la'allakum tashkuruna. Cuma di sini ada yang para ulama memberikan warning khusus, yaitu ketika mim bertemu dengan fa atau mim ketemu dengan waw, di-warning oleh ulama agar tidak dibaca ikhfa. Bagaimana dibaca ikhfa? Seperti tadi pengucapan mim bertemu dengan ba. Mimnya tidak ditutup sempurna, sehingga ketika mengucapkan ketika tidak dibaca sempurna seolah-olah ada ikhfa. Ya. Jadi mimnya tidak ditutup rapat. Jadi ketika idhar safawi itu bibirnya betul-betul ditutup rapat, baru setelah itu huruf setelahnya. Contoh ini ketika mim sukun dengan fa, di sini ada contoh Rabbukum fa'budu. Rabbukum fa'budu. Mim dan fa ini hampir satu makhraj. Hampir ya, berdekatan makhrajnya. Kalau mim dengan bibir dengan bibir, kalau fa itu bibir dengan gigi pangkal dengan ujung gigi atas. Ini ada beberapa pembaca Al-Quran itu mimnya tidak disempurnakan dan tergesa-gesa mengucapkan fa sehingga timbul pembacaan ikhfa. Contohnya Rabbukum fa'budu. Rabbukum, bahkan ke huruf fa ya, mimnya enggak sempurna tapi malah masuk ke huruf fa. Rabbukum fa'budu, atau juga huruf waw alaihim wakila. Nah, itu cara pengucapan yang salah ya. Ketika mimnya tidak ditutup rapat, tapi malah terkesan mengikuti huruf setelahnya, ini dikasih warning oleh para ulama agar tidak dibaca ikhfa. Oke, ini contoh-contohnya cukup banyak. Saya kira ini bagusnya dibaca di room masing-masing dengan para ustadznya ya. Saya kira untuk materi teorinya cukup mungkin sekian. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya Ustadz, itu saya mau tanya dengan huruf fa-nya, yang contohnya Rabbukum, kan sehabis mati mim langsung masuk ke fa, jadi kita memakai makhrijal huruf fa sehabis mim gitu. Bukan, justru tidak boleh. Yang seharusnya adalah seperti ini. Ini yang harusnya. Rabbukum, sempurnakan dulu. Rabbukum fa'budu. Rabbukum fa'budu. Sempurnakan dulu mimnya. Rabbukum fa'budu. Rabbukum fa'budu. Jangan seperti ini. Ini yang dilarang. Yang nggak boleh. Rabbukum fa'budu. Berarti tidak boleh terlalu lama ya. Rabbukum
Rabbukum fa'budu. Tidak boleh lama dan tidak boleh terbawa huruf setelahnya. Rabbukum fa'budu fa. Jadi kita Rob, sempurnakan mimnya dulu hurufnya kan. sempurnakan dulu huruf mimnya, baru ke huruf fa. Rabbukum fa'budu. Rabbukum fa'budu. Seperti itu, Ibu. Ya, Ustaz. Tadi yang saya kasih catatan, yang salahnya seperti ini. Rabbukum fa'budu, sudah masuk ke makhraj fa, itu yang tidak boleh. Rabbukum fa. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi yang lain? Boleh dengan nun sukun. Ustadz boleh bertanya, mungkin ada materi di hari lain nanti nun sukun jumpa dengan Boleh. Silakan. nun sukun jumpa fa. Nun sukun bertemu dengan fa. Bagaimana Ibu pertanyaannya? Bacanya bagaimana Ustadz? Baik. Bacanya itu termasuk hukumnya nanti ikhfa ya. Ikhfa itu menyamarkan nun karena bertemu dengan huruf setelahnya. Bacanya prakteknya langsung ya. Prakteknya langsung adalah ketika kita mengucapkan bunyi nun, maka posisi sudah di posisi fa. Sudah di posisi fa. Contohnya seperti ini. Anfusakum. Ketika mengucapin nun, posisi bibir dengan gigi atas sudah nempel. Anfusakum. Anfusakum. Itu cara mengucapkan nun sukun bertemu dengan fa, Ibu. Bisa dipahami? Langsung ke huruf fa-nya ya Ustaz ya. Tidak dinyatakan dulu nun matinya ya. Nun sukunnya ya. Anfusakum. Tidak. Nun matinya sudah tertarik ke huruf fa. Bunyinya masih terdengar tapi sudah samar karena sudah tertarik ke huruf fa. Gimana, Bu? Tapi Ustadz kedengarannya kayak huruf tebal gitu kalau kita tidak nyatakan nun mati itu. Misalnya kum fa. Kita membaca dalam keadaan huruf tebal kalau kedengarnya, kalau kita tidak menyatakan nun mati. Itu menurut Ya, saya. Kaidahnya yang pertama, yang namanya ikhfa adalah mengucapkan huruf nun antara, kalau ikhfa nanti ya di teorinya kita sampaikan, mengucapkan nun antara idgham dengan idhar. Kalau idhar itu berarti dibacanya anfusakum. Anfusakum. Fusakum itu idhar. Kalau idgham affusakum. Nah, cara ikhfa adalah pertengahan antara idhar dan idgham. Nunnya tetap ada, tetapi posisi bibirnya sudah di posisi huruf setelahnya. Fusakum. Tapi itu tidak terkesan tebal, Ibu. Secara ini tidak terkesan tebal. Beda ketika nun sukun bertemu dengan huruf yang tebal juga. Contohnya ketemu dengan huruf qaf. Maqala terbawa tebal juga. Atau ketemu dengan shad. Sabarna terbawa huruf shadnya. Maka dalam ikhfa ini, ikhfa di dalam nun sukun itu hukumnya tebal tipisnya akan terbawa oleh huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya tipis, maka tipis. Kalau huruf setelahnya tebal, terbawa tebal. Itulah hukum ikhfa
ketika nun sukun ya. Nun sukun ikhfa dalam hukum ikhfa dalam nun sukun itu hukumnya salah satunya adalah tebal tipisnya terbawa oleh huruf setelah. Kalau tadi anfusakum itu tidak ada terkesan tebal tipis. Begitu. Nanti kalau ada materi lagi nun sukun, ikhfa nun sukun, yang paling mirip nunnya adalah ketika ketemu dengan ta, ketika dengan huruf to, dan ketika huruf to delta. Kenapa demikian? Karena nun, posisi nun dengan posisi ta itu berdekatan. Anta cuma digeser sedikit. Anta ada. Begitu Ibu. Kayaknya agak terlalu ini ya, terlalu detail ya penjelasannya. Bisa dipahami Ibu? Tapi secara umum, cara pengucapan nun sukun bertemu dengan fa adalah anfusahum, seperti itu yang kami pahami. Ya, lanjut Ustadz. Baik. Baik, Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Ayo Ustadz, saya bertanya, kalau yang tadi Silakan. yang mim sukun ketemu mim itu kan idgham mimi ya. Kalau nggak salah Ya, ada betul. yang idgham apa ya, yang huruf yang sama ketemu lagi dengan huruf yang sama. Berarti dia punya hukumnya dua. Yang Idgham mislain ya. Idgham yang mislain atau mutajanisen apa ya? mutamasilain. Idgham mislain atau idgham mutamasilain. Nah, Cuma idgham mislain atau idgham mutamasilain biasanya lebih digunakan untuk huruf selain mim. Itu contohnya huruf Ba dal dengan dal, Ba huruf dengan ba. huruf ta dengan ta gitu ya. Huruf yang sejenis tapi selain idgham mimi. selain Bisa juga sih disamakan. Ini termasuk idgham mislain, termasuk juga idgham mimi. Cuma biar spesifik karena idgham mislain itu tidak ada sambungannya dengan gunnah, kalau idgham mimi ada sambungannya dengan gunnah. oh iya. Jadi dipisahkan. Kalau selain mim itu idgham mimi. Kalau yang mim itu idgham mimi. Oh, iya. Begitu Ibu. Iya. Kalau khair. Baik. Cukup? Kalau kita, Ustaz, Baik, kalau kita Dan mau bilang itu gunnah bisa? Wajibul gunnah. Mim, kan itu itu nanti tasdid mim. efeknya, bukan itu efeknya wajib gunnah, tapi nama dalam kaidah tajwidnya idgham mimi gitu. Baik, Ustaz. Karena wajib gunnah itu ada banyak, ada banyak, nanti ada nun sukun, ada gunnah asliyah, ada idgham mimi, ada nanti idgham bi gunnah, ada iklab, ada ikhfa safawi, itu termasuk gunnah. Kalau yang kami gunakan namanya istilahnya idgham mimi. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Ada bapak-bapak malam ini? Ada Ustadz satu orang. Satu orang, Masya Allah. Ya. Ada Pak Bahtiar. Bakhtiar, Masya Allah ya. Pak Umar nggak ada. Ustadz, idgham mimi itu sama dengan idgham mislaini. Ya, kalau dalam sesama huruf sama idgham mislain. Tetapi kalau idgham mislain secara umum itu tidak ada gunnahnya. Kalau idgham mimi harus ada gunnah. Contohnya Ustadz yang mislaini shogir. Yang mislain contohnya contohnya huruf ta ketemu ta ya, sebentar ya. Oh. Huruf ta ketemu ta.
Bentar, saya cek di sini ya. Biar sekalian dimunculkan. Berarti huruf yang sama kayak ditanya sama Bunda Ira tadi ya. Iya betul. Ini saya sekalian munculkan aja ya. Idrib bi asokal. Idrib. Ya betul. Betul. Nah ini ada beberapa contohnya. Bisa kaf dengan kaf. Yudrikum. Robihat tijaratuhum. Idhab bi kitabi. Awaw wa nasaru an nafsihi. Nah ini dimasukin juga nih. Nanti kalau dalam idgham mislain nanti ada nun sukun bertemu nun dalam kaidah nun sukun dan tanwin. Di sini nanti ada idgham bigunnah tapi dimasukkan juga dalam idgham mutamatsilain. Selama hurufnya sama antara yang mati dengan huruf setelahnya itu sama, itu disebut idgham mutamatsilain. Begitu Ibu? Oh ya, berarti kalau mimi itu khusus mim ya Ustadz ya? Ya, khusus mim aja. Idgham mimi khusus mim aja. Oh. Karena saya pernah dengar idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ya, jadi kalau pas mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya bisa masuk ke idgham mimi atau masuk ke idgham mislain atau mutamatsilain. Oh ya Ustadz. Jadi mungkin gini, setiap idgham mimi itu idgham mutamatsilain, tapi tidak setiap idgham mutamatsilain itu idgham mimi. Itu mungkin kaidahnya Ibu. Oh. Jadi kalau pas mim sukun bertemu dengan mim, boleh dikatakan idgham mimi, boleh dikatakan idgham mutamatsilain. Tapi kalau kaf dengan kaf, nah nggak bisa disebut idgham mimi. Itu hanya bisa disebut idgham mutamatsilain. Begitu Ibu? Ya, karena kita sedang membicarakan hukum mim sukun ya, Ustaz ya. Iya, betul. Makanya kita hanya membahas idgham mimi saja. Oh, ya. Gitu Ibu? Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita masuk ke breakout ya. Breakout sudah siap. Kalau nun dengan nun Ustaz. Nun dengan nun. Bisa di kesempatan lain mungkin Ustaz. Oh, baik. Baik Ustaz. Sudah tadi contohnya nun dengan nun. Enggak, maksudnya idgham mimi juga namanya, bukan ya? Bukan, mutamatsilain. Baik Ustaz, boleh di kesempatan lain aja. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz Salahuddin yang sudah memberikan materi tasin pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan rahmat dan inayahnya kepada Ustaz Salahuddin dan keluarga besar Pondok Quran. Untuk acara selanjutnya itu breakout room. Bunda Angke, pembagiannya gimana? Sudah dibuka Ustaz Salahuddin di room 1 dengan Akhi Bahtiar, silakan. Ya. Room 2 dengan Ibu Ustazah Robiah dengan Bunda Ira, Mama Nailah, Ibu Nirmala Jalil, Ibu Samsiar, Ibu Yunilma. Room 3 untuk Bu Dini, Bunda Indriani, dan Ustazah, bukan room 3, berarti yang di ruang utama, yang Ustazah Silvi, sisanya di ruang utama, bukan di ruang 3. Bunda Dini di ruang utama. Di ruang utama siapa ustazahnya, Bunda Angga? Bu Ustazah Silvi. Tapi belum hadir kayaknya ya. Dia nyasar ke ruang 3. Masya Allah.
Belum masuk Ustazah CV-nya, Bunda. Bunda Angke kemarin kan disuruh store ya, store bacaan kita yang surat itu Al-Mutawifin. Halo Bunda Angke. Maaf, itu acara lain, jadi nanti kita bicaranya di luar Zoom, oke? Oh. Oh, nggak ada hubungan dengan ini ya? Berarti kita nggak ada ustazah lah ini ya. Sebentar, saya lagi panggil ustazahnya ke sini. Sepertinya beliau kendala sinyal, ini nggak bisa dipindahin. Pendek dah. Bunda Dini, mungkin saya tutup aja ya. Semua gabung ke ruang 3 aja. Iya, Bunda. Bunda Dini, request-nya masih ada nggak room 3-nya? Aku nggak bisa pindahin, Bun. Masih ada, masih ada. Ini aku pindah-pindahin semua, Bunda. طلع البدر علينا من ثني